di KPK itu membawa dokumen tentang putusan pengadilan PN Jak Solo, PT Semarang, ya kan, sebagai bukti bahwa yang dibilang ijazah asli itu memang tidak pernah. Kalau ijazah aslinya nggak ada berarti palsu loh. Itu memang dalam persidangan itu diungkap berkali-kali bahwa para saksi, kepala sekolah SMA-nya, teman sekolahnya, siapa segala macam, tidak ada satupun yang menyatakan dengan belutnya melihat ijazah asli. Sosok yang penuh dengan kebohongan atau kepalsuan. Terlalu banyak untuk disebutkan fakta-fakta yang sesungguhnya adalah kebohongan yang disampaikan oleh Jokowi. Dari berbagai kejahatan, termasuk kebohongannya itu sudah merusak peradaban di Indonesia. Jokowi layak dihukum mati. KPK sudah berubah menjadi advokat lembaga bantuan hukum Jokowi dan keluarganya. Jokowi kini telah menjadi musuh bersama. Jokowi telah menjadi musuh rakyat. Dia tidak ubahnya, bahkan boleh dibilang lebih dari kolonialis penjajah. Wajar kalau KPK ataupun institusi pemerintah yang lain kita bubarkan, Bang. Kita bangun ya tata nilai baru di Republik ini. Ya walaupun dengan cara revolusi sekalipun gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN Bang Edi Channel. Ini sore-sore dari siang tadi sebetulnya, agak sore lah ya. Ini sejumlah aktivis yang ngeri-ngeri sedap nih menggeruduk studionya Bang Edi Channel ya. Sebelah kiri saya Muslim Arbi. Sehat Bang ya? Alhamdulillah. Abang jangan terlalu ganteng gitu dong. Saya kalah saingan soalnya nih. Bukan ini Abdul Salam. Bang Muslim ini wakil ketua TPU ya Bang ya? Iya betul. Tim Pembela ulama ulama aktivis. Dulu kan bela Habib Rizik juga. Ya, oke. Sebelahnya lagi Yusuf Blegur. Aktivis dulu sibuk di pilkada ya. Iya. Siang tadi mereka dengan emak-emak apa namanya? Koalisi Nasional Perempuan Indonesia ya menggeruduk KPK ya. Di pimpinan beliau ada DHL juga tadi ya. Iya. Ada Lubis dan kawan-kawan. Rijal Fadil. Rijal Fadila ada juga ya Bang Egy datang. Bang Egy kebetulan tadi nggak sempat datang. Oke, jadi coba Abang cerita deh, jangan saya cerita deh, kan saya nggak ikutan datang tadi. Abang kita minta cerita kepada penonton Bang Egy Channel tadi ngapain ke KPK coba. Ya. Jadi sebetulnya sudah lama rencana KPK itu, karena berawal dari tindak lanjut laporan Uwais Badrun. Ya. Dari tahun 2002 kalau nggak salah Januari 2002 itu. Ya. Sampai hari ini itu kan tidak diproses juga oleh KPK. Oke, itu 3 tahun ya Bang, Januari 2002. Ya, dan itu laporannya 3 kali. Januari 2002, 2024 dan 2025. Ya kan? Nah, lalu kemudian kemarin juga elemen gerakan mereka 98 itu ya kan bersama Ray sama Ubed ya. Ubed dan teman-teman yang lain elemen 98 itu mereka datang lagi ke KPK untuk memasukkan data-data tentang laporan itu. Itu satu. Nah, lalu kemudian memang kami TPA juga melakukan pertemuan panjang. Sebentar, saya potong sebentar. Jadi waktu Ray, Ubed dan kawan-kawan datang lagi ke KPK kemarin 2 hari lalu kalau nggak salah ya. Ya. Itu masih ada kaitan rilisnya OCCRP ya? Sebenarnya juga tidak. Sebelum OCCRP itu merilis, ini kan mereka menagih. Menagih. Jadi ini sebetulnya terpisah ya. Jadi nagih loh. Sekian lama diapain aja di KPK, nganggap begitu gitu ya kan. Oke, lanjut. Lalu kemudian saya dengan teman-teman di TPUA itu ada Egy, ada DHL, saya dan Rijal Fadila dan lain-lain sebagainya itu, Azam. Kami melihat bahwa setelah
OCCRP itu merilis, Oke. ya kan, finalis itu. Nah, lalu kemudian ini terkait dengan kasus ijazah palsu. Oh. Ijazah palsu ini kan sudah 3 jilid sidang, Sidangan ya. Jakarta, Solo, Jakarta lagi. Oke. Tetapi ini sepertinya ada jalan buntu, ya kan? Nah, lalu kemudian kami berpikir bahwa kalau dalam rilis OCCRP itu, Organized Corruption, Crime and Corruption Report Progress itu, ya kan, di Amsterdam, itu kan kemudian Jokowi membantah. Ya seolah-olah di framing jahat, ini framing jahat, LSM dan lain sebagainya. Mana buktinya? Nah, lalu kemudian kami berpikir bahwa dari sekian banyak bukti itu, nah ternyata Jokowi ini kan senang berbohong, ya kan? Oh iya. Ya, berbohong, menipu, ya kan? Misalnya ketika di Solo, dulu kan diberitakan dia pakai gelar dokter Anus. Begitu pindah ke Jakarta, gubernur dia pakai insinyur, begitu juga presiden. Ini ada apa? Apa iya seperti itu kan gitu. Tapi di Solo itu kan tentunya KPUD Solo itu juga menerima dokumen. Ya. Sampai kemudian KPU DKI dan KPU Pusat. Nah, terkait itu saya sama Egy juga datang KPU menanyakan tentang dokumen ijazahnya apa jawab KPU Pusat waktu itu Hasim Asyari tunggu sebulan. Sebulan. Saya telah sudah waktu itu masih 2024. Saya lupa bulannya itu. Nah, sudah sebulan dijawab kami tidak berwenang menjelaskan. Bayangkan saja tuh. Jadi betul-betul ini misteri yang dibikin luar biasa. Nah, oleh sebab itu, beberapa hari lalu saya dengan Egy dan teman-teman diskusi tentang persoalan pidana. Ya kan? Jadi pidana itu kan pasal 183 dan 184 itu. 183 itu 2 alat bukti, 184 itu 5 alat bukti. Di antara alat bukti itu adalah keterangan saksi, keterangan ahli, ya kan, petunjuk. Nah, di petunjuk itulah kami bawa dokumen. Jadi tadi ke KPK itu membawa dokumen tentang putusan pengadilan PN Jak Solo, PT Semarang, ya kan, sebagai bukti bahwa yang dibilang ijazah asli itu memang tidak pernah ditunjukkan. Tidak pernah ditunjukkan. Nah, dengan dasar itu bahwa kalau ijazah aslinya nggak ada berarti palsu loh. Ya teman-teman sekalian, seperti Bang Muslim Ardi tadi katakan bahwa sidang Gus Nur Bambang Tri, saya hadir. Itu memang dalam persidangan itu diungkap berkali-kali bahwa para saksi, kepala sekolah SMA-nya, teman sekolahnya, siapa segala macam, tidak ada satupun yang menyatakan dengan mulutnya melihat ijazah asli. Bahkan kepala sekolah mengatakan ketika dia menandatangani fotokopi legalisir ijazah, kan biasa tuh kita biasanya berusuh. Itu kan harusnya kan peraturannya di fotokopi 10 kayak berapa 20 kayak asli disertakan. Dan itu sang kepala sekolah mengatakan tidak ada, tidak melihat, tidak disertakan. Oke, itu soal ijazah. Sekarang kita minta Yusuf Blegur. Ya, kalau soal Jokowi itu betul yang yang penuh dengan kebohongan atau kepalsuan. Terlalu banyak untuk disebutkan fakta-fakta yang sesungguhnya adalah kebohongan yang disampaikan oleh Jokowi. Tapi kita coba kaitkan dulu dengan persoalan aksi di KPK tadi. Jadi sebetulnya soal kebohongan yang kemudian berbalut dengan isu korupsi nepotismenya itu sudah digugat sejak tahun 2002, yaitu melalui seorang akademisi Benar Badrun ya, dosen UNJ ya. Badrun yang juga aktivis Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta 98. Dan tidak cukup hanya KRL-KKN, ada juga organisasi yang namanya KOPI, Konsolidasi Pejuang Perempuan Indonesia, yang dipimpin oleh Sandra Cahya bin Tahir, ada Ibu Desi Narbita, ada Ibu Ita Papahan. Itu sudah lama, sejak 2000. Saya pernah dengar kayak gitu. Iya. Desi Narbita pernah dengar. Apa yang kemudian dilakukan pada hari ini oleh tim pembela umat dan aktivis, ulama dan aktivis, maupun beberapa hari yang lalu oleh Ubeda Badrun bersama beberapa kawan aktivis termasuk Orang Putih itu sebenarnya menindaklanjuti. Kok sudah sekian tahun itu tidak ada sama sekali follow up ya. Bahkan memanggil Jokowi saja pun tidak. Padahal yang kita tahu yang namanya Organized Crime and Corruption Report Project itu OCCRP itu kan mendunia, internasional. Dan kita tidak tahu bahwa perihal tentang kebobrokan Jokowi ini dengan segala kebohongannya, kepalsuannya, korupsinya itu
itu sudah dibicarakan sejauh mana di dunia internasional sehingga itu sangat mempengaruhi harga diri martabat bangsa. Atau kenapa KPK yang sebenarnya menjadi representasi daripada penegakan hukum di Indonesia terutama terkait dengan extraordinary crime, korupsi. Persoalannya lagi bukan cuma sekedar korupsi, eksistensi Jokowi selama 2 periode telah meluluhlantahkan hal-hal mendasar yaitu termasuk konstitusi dan demokrasi. Bahkan tidak cukup konstitusi dan demokrasi, dia juga menghancurkan nilai-nilai. Lihatlah bagaimana kemudian tatanan sosial, ya sampai bicara moral, sampai bicara hak asasi manusia begitu hancur ya selama kepemimpinan dia. Hari ini kita melihat sebetulnya buah dari kerusakan yang selama 2 periode dia pimpin. Itu mulai dari katakanlah kenaikan harga BBM, tarif listrik, sembako, sampai daya beli masyarakat yang menurun. Terus fiskal kita juga rendah, tidak lagi bisa disubsidi oleh utang negara, tapi kemudian mengambil APBN yang bebannya dibebankan kepada rakyat melalui pajak yang tinggi. Jadi saya pikir dari berbagai kejahatan, termasuk kebohongannya itu sudah merusak peradaban di Indonesia. Ini yang jadi persoalan. Maka kami mendorong bukan hanya KPK mengambil tindakan-tindakan konkret untuk segera melakukan tindakan penyelidikan dengan bukti-bukti yang ada, kalau perlu tangkap dan adili Jokowi. Bahkan kami dari kalangan aktivis meminta dengan berbagai persoalan yang sangat prinsipil, yang menghancurkan tatanan nilai, tidak ada lagi Pancasila, tidak ada lagi agama, semua dirusak dengan sebuah sistem ya, yang kejahatan yang sangat sistemik itu. Jokowi layak dihukum mati kalau menurut kami. Mungkin itu. Ada pasal-pasalnya saudara sekalian, ini bukan cuma kata Yusuf Melekur, ya, ada teman kita dari Bandung, Mijal Fadilah, ya, advokat desa, dan dia dalam banyak kesempatan menyebut pasal-pasal yang disebut Yusuf tadi, bahwa pasal-pasal korupsi ini itu bisa dihukum mati, bahkan disebut dengan cara digantung sampai mati, ya, beberapa kali ya. Bang, tadi saya baca berita dan artikel abang di sejumlah media online, itu TPUA geruduk KPK dan mendesak agar KPK tidak berubah menjadi LBH keluarga Jokowi. Memang ada indikator ke sana, Bang? Jadi sebetulnya indikator itu sangat jelas, terang benderang seterang matahari. Ini mantap. Ini politis sekali. Aktivis politis. Oke, lanjut. Kenapa? Salah satu tolak ukurnya itu tadi. Laporan Ubaidillah Badrun. Oke. Ya kan? Nah, kemudian juga dulu ada namanya Panama Paper. Oh, CCRP juga itu. CCRP yang melaporkan juga, tapi waktu itu nggak diproses sama Jokowi. Jadi disebutlah bahwa ini framing jahat dan sebagainya tidak ada. Padahal jelas itu data reportnya CCRP tentang Panama Paper itu malah dipakai gitu ya. Jadi indikasi kuat bahwa kenapa saya berkesimpulan seperti itu. Laporan masuk ya kan, melaporkan Bobi ya kan dalam blok Medan ya kan, kasus-kasus Bobi sebagai mantunya, begitu juga melaporkan sebetulnya begini kan, di KPK itu ada tumpukan laporan tentang Jokowi ketika di Solo. Itu saya kira media mainstream juga melaporkan itu ketika waktu itu Pilpres 2014 ya kan. Itu kasus penjualan Hotel Muliawan, kasus dana pendidikan, ya kan, di Solo itu sebetulnya sudah disiarkan juga, tapi KPK tidak mengusut itu satu, ya kan. Nah yang kedua kemudian juga misalnya keterangan Karen Agustin, Ausiawan, presidennya Dirut Pertamina, ya kan, itu juga mengatakan bahwa ini saya diberitakan. Nah begitu juga misalnya upaya kriminalisasi Anies. Ya kan, yang dibuka oleh Hasto Kristianto, bahwa itu atas perintah Presiden Jokowi dalam. Nah mestinya kan Hasto itu jangan hanya ditetapkan tersangka dalam masalah ini yang menurut saya itu sangat kental nuansa politiknya, ya kan. Tetapi keterangan Anies tentang Hasto, keterangan Hasto tentang kriminalisasi Anies itu harus juga diperiksa, diselidiki, diusut. Ya, gimana pemerintah yang melakukan KPK sendiri? Nah itulah, makanya itu saya berkesimpulan bahwa KPK sudah berubah menjadi advokat, lembaga bantuan hukum Jokowi dan keluarganya. Gitu ya. Bung Yusuf, ini gimana kalau lembaga ini kan KPK ini kan lahir dari buah reformasi. Bahkan kalau teman-teman bilang ini salah satu mahkotanya reformasi. Reformasi kan KKN, korupsi kan. Dan makanya dibentuk lembaga super wadi waktu itu anti rasuah bernama KPK.
Di awal-awal dia bagus, sampai ketika Jokowi berkuasa, jebret, ada pelemahan KPK dengan merevisi undang-undangnya, meletakkan diri di situ segala macamnya. Nah, gimana Bung Yusuf melihat pergatan peristiwa ini dalam konteks, masihkah kita bisa berharap kalau seperti ini KPK akan berfungsi, katakanlah begitu, mengusut, sesuai dengan menyidik, mandatnya ya, Bang. khusus Jokowi dan keluarga ya. Jadi sebelum itu kita perlu menegaskan, Bang, perlu juga pemahaman yang utuh bahwa apa yang dilakukan oleh Jokowi dan keluarga dalam hal ini bukan hanya merusak atau menghancurkan nilai-nilai konstitusi dan demokrasi, tapi keluarga ini, keluarga Jokowi juga telah membangun sebuah populasi yang kemudian menjadi hipokrit, bahkan konspiratif, menghancurkan tata nilai kebangsaan kita. Keluarga Jokowi ini berhasil membangun sebuah kelompok-kelompok atau kroni yang begitu lagi tidak memiliki etika, moral, bahkan agama. Dengan cara apa? Dengan segala sesuatunya menghalalkan segala cara. Demi uang, jabatan, mereka mampu mengabaikan, bahkan sudah sangat represif menindas hak-hak rakyat. Kita lihat misalnya soal perampasan tanah seperti PIK ya PIK yang ada di PSN, kemudian Rempang, Wadas. Itu tanah itu kan tanah yang didapat dari leluhur mereka, mereka yang memperjuangkan, memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian rezim ini hanya demi kepentingan sekelompok pengusaha, ya, dibayar, dibeli menggunakan aparat jabatan, menggusur rakyatnya sendiri, Bang, orang-orang pribumi yang leluhurnya berjuang mengorbankan keringat, nyawa, darah dan nyawa untuk kemerdekaan ini. Ini menurut saya Jokowi dan keluarganya berhasil membangun sebuah populasi yang sangat rakus, sangat keji, Bang, ya, sampai tega kemudian melakukan kejahatan-kejahatan yang menindas ya, yang membuat rakyat menderita dan sengsara. Jadi ini perlu dipahami juga bahwa Jokowi kini telah menjadi musuh bersama. Jokowi telah menjadi musuh rakyat. Dia tidak ubahnya, bahkan boleh dibilang lebih dari kolonialis penjajah yang selama ini sering kita dengar ya. Nah itu yang pertama. Kemudian soal relevansinya dengan reformasi, harus kita akui bahwa perjuangan reformasi yang begitu luar biasa ya, bertahun-tahun kita lakukan jauh sebelum 98 itu dihancurkan, dianati oleh rejim Jokowi. Saya pikir ada beberapa yang juga harus bertanggung jawab, Bang, termasuk partai politik lah. Seperti kita harus sekarang balik ke pertanyaan saya, berpanjang lebar pengantarnya. Jadi apakah kita masih bisa berharap kepada KPK dengan desain yang seperti itu tadi, yang sudah berubah, bermetamorfosa menurut dia, sudah berubah menjadi LBH-nya? Saya rasa sulit, Bang, karena bukan hanya KPK, hampir semua institusi negara, pemerintahan yang strategis, termasuk yang bergerak di sektor hukum, itu sudah menjadi bagian dari kerusakan dari sistem atau rejim ini. Polri dan Kejaksaan Agung ya. Mereka diangkat, kemudian mereka dibeli hanya untuk melayani pesanan-pesanan rejim ataupun korporasi, termasuk dalam hal ini oligarki. Jadi memang kita sudah sangat sulit berharap pada institusi pemerintahan atau institusi negara, termasuk aparaturnya. Mereka termasuk KPK. Ya termasuk KPK. Nah pertanyaan saya kalau bukan soal KKN Jokowi saja. Ya sekarang kita hukum yang tebang pilih itu kan juga menjadi persoalan. Fokus ke situ tadi, kalau Yusuf dan mungkin sebagian kawan sudah merasa bahwa sulit berharap ke institusi pemerintah termasuk KPK, lalu ngapain tadi abang-abang siang-siang tadi ke sana untuk melaporkan? Jadi gini, saya biar Yusuf dulu jawab kenapa ngapain? Ya kita masuk waktu buang tenaga. Kalau memang Yusuf nggak percaya, ngapain datang lagi ke KPK minta nagih segala macam? Ya ini juga kan merupakan bagian dari proses pendidikan politik pada masyarakat. Orang luar saja yang jauh ya di luar negeri internasional tuh peduli kepada negara bangsa ini bahwa pemimpinnya itu korup, pemimpinnya zolim, menindas rakyat, mengeksploitasi kekayaan sumber daya alam kita. Tapi kenapa rakyat juga diam gitu, seolah-olah permisif membiarkan semua dosa-dosa politik kejahatan itu. Tapi kita juga memberikan pesan kepada KPK, seperti Bang Muslim Abi tadi di pengantarnya ketika masuk diterima bahwa mereka itu memegang mandat rakyat, memegang mandat konstitusi. Ya, kalau mereka tidak mampu bekerja, jangan sampai habiskan uang negara, kemudian malah menjadi mengkhianati. Giliran yang korupsi 371 triliun hanya dihukum 6,5 tahun, tapi rakyat yang maling singkong karena lapar itu kemudian dipenjara sampai beberapa tahun. Terus dibukin.
Ya, termasuk dianiaya. Jadi wajar kalau KPK ataupun institusi pemerintah yang lain kita bubarkan, Bang. Oh. Kita bangun ya tata nilai baru di Republik ini. Ya, walaupun dengan cara revolusi sekalipun gitu. Oke, Bang Muslim, tadi saya dengar ceritanya dari teman-teman, Anda khususnya dan teman-teman kawan-kawan beberapa masuk ke dalam dan kayak mendapatkan pelayanan yang sangat tidak menyenangkan, diperiksa, dipenggeledah, bagaimana coba cerita gimana? Ya, jadi sebetulnya kan waktu kami jemput di luar di halaman itu sudah terjadi ketegangan. Oke. Ketegangan antara teman-teman dengan petugas Tugas KPK keamanan. yang menjemput kami keluar. Oke. Ya. Mereka hanya minta 2, tapi saya berargumen bahwa kami datang ini kan dengan rombongan beberapa orang dengan membawa bukti-bukti. Kan katanya diminta oleh Jokowi. Kan itu kan, itu kan. Oke. Akhirnya kemudian mereka mengalah masuk ke bertiga. Ketiga. Sampai di dalam pun tetap bertanya, tetap 2. Oke. Sampai terjadi ketegangan juga di dalam. Bertiga itu siapa aja, Bang? Bertiga itu saya, Rijal Fadilah, saya Muslim Arfi, Rijal Fadilah, dan Azam Khan. Asalkan. Oke. Menyerahkan KTP, kasih kemudian sudah isi buku tamu, lalu kemudian kami dikasih itu apa namanya itu ID card, ya kan. Setelah itu tetap minta harus hanya 2 saya yang ke dalam. Saya masih tegang. Saya bilang dulu, ya kan. Dulu ketika Pak Amin Rais di jalannya juga kayak gini, saya bilang gitu. Saya hadir. Itu dia. Waktu pimpin Firly, saya bilang gitu loh. Saya bilang dengan begini berarti kalian ini memang saya menuduh, saya mencurigai kalian memang agen. Itu loh. Bahkan kami diperiksa, udah digeledah. Saya bilang, loh, kan lewat depan itu kan sudah lewat itu kalau detektor. Ngapain lagi digeledah? Kayak kami teroris aja kan masalahnya kan seperti itu. Nah, jadi inilah yang menyimpulkan bahwa kepemimpinan KPK 2024-2029 menurut saya segera dibekukan. Oke. Kenapa? Karena proses pembentukan pansel itu juga sudah melanggar undang-undang. Undang-Undang 30 2002, Junto, Undang-Undang 19 2019. Ya kan? Yang harusnya? Ya, yang seharusnya sekali. Seorang presiden itu hanya sekali membentuk pansel. Oh. Nah, ini kan 2 kali. Periode itu Jokowi 2 kali. 2 kali. Karena dia berkepentingan menaruh orang-orang dia. Nah, dan orang itu kemudian dalam kasus Hasto, ini kan pesanan betul ini kan tuh. Ini bahkan panselnya, para calonnya itu semuanya adalah orang-orang pilihan Jokowi. Nah, itu masalahnya di situ. Nah, itu jadi itu apa yang kita bisa meskipun seperti itu, tapi kami datang itu karena begitu dibentuk 4 hari itu sudah ngebut. Ya. Nguber Hasto. Saya mau tanya tadi soal perlakuan tidak enak dari petugas. Itu seolah-olah kalau saya baca ya, saya dengar, saya simak, seolah-olah 2 orang 3 orang ini mau ketemu pimpinan KPK. Padahal cuma mau nyerahin surat doang. Nyerahin surat dan diterima oleh Dumas. Ke sekretariat, Iya. stafnya saja. Iya, itu. Luar biasa. Tapi begini Bang, tadi Bang menyinggung soal Rijal Ramli, Amin Rais, dan sejumlah tokoh. Saya hadir juga, saya di dalam juga, saya betak-betak juga, saya betul kita juga. Sampai saya bilang bahwa tugasnya ini yang datang orang tua. Iya. Pendiri reformasi, Amin Rais, pendiri KPK, Rijal Ramli. Ada Rijal Ramli. Kalian benar-benar nggak menghormati. Lalu katanya pimpinan KPK sedang tidak ada. Saya terang kalian bohong, bla bla bla. Jadi mohon maaf dengan segala hormat, apalagi cuma Muslim Arbi, ya, apalagi cuma DHL, Yusuf Gubernur dan kawan-kawan. Ini tokoh-tokoh nasional sekaliber Amin Rais di dalam itu mereka berlaku seperti itu. Nah, oke. Kita sebagai penutup ke Yusuf Gubernur juga. Kalau memang sudah tidak bisa diharapkan, lalu ada keinginan atau wacana membubarkan KPK dan membentuk yang baru. Apa? Pertama, apa yang bisa diharapkan dari pembubaran yang memang pasti tidak mudah, ya kan? Kedua, KPK seperti apa yang diharapkan akan lahir sebagai pengganti? Silakan. Ya, sebetulnya kalau kita bicara pembubaran KPK itu bukan sesuatu yang tabu atau terlarang. Oke. Karena pada prinsipnya kehadiran KPK itu kan sejatinya dia cuma menjadi lembaga ad hoc. Oke, betul. Ketika dalam pelaksananya justru tidak pernah, kalau kita bicara total tidak ada korupsi, naif lah, tapi minimal berkurang. Ya, kalau itu tidak terjadi, berarti kegagalan dari KPK. Kenapa sering terjadi penangkapan? Kenapa kemudian korupsi semakin marak? Dan itu juga tidak ada proses tindak lanjutnya ya. Artinya kan KPK gagal. KPK gagal membangun sebuah sistem yang bukan saja menimbulkan efek jerak, tapi membangun budaya hidup bersih ya di kalangan aparatur. Budaya taat kepada konstitusi, taat kepada agama gitu kan.
ini gagal. Artinya kalau dengan kegagalan yang seperti itu bahkan sangat miris, memprihatinkan, dia menjadi tajam ke bawah, tumpul ke atas. Bagaimana kemudian tidak ada humanisme ya. Giliran rakyat kecil mencuri sesuatu aja yang tidak berarti gitu, kemudian harus dihukum seberat-beratnya, dianiaya, bahkan sampai ada yang terbunuh mati ya. Sementara yang koruptor maha dahsyat gitu ya, jumlahnya ribuan triliun, ratusan triliun, itu diperlakukan bak raja bang, bahkan mendapat kehormatan gitu kan. Itu pertanyaan saya tadi, gimana membuarkan yang memang pasti tidak mudah, walaupun bukan hal kambuh, bukan hal mustahil. Yang kedua, KPK seperti apa yang diharapkan nanti? Ya saya pikir ini kan sebuah institusi negara yang hierarkis ya, kepada sebuah sistem di bawah kepemimpinan nasional ya, dalam hal ini presiden. Harapan saya dengan Presiden Pak Prabowo ini mampu melakukan sebuah revitalisasi fungsi kenegaraan, Bang. Artinya dia harus berani mengambil sikap tegas untuk mengembalikan proses perjalanan tata negara kita kepada konstitusi demokrasi yang sejatinya. Saya menangkap Pak Prabowo ini tersandera oleh rejim yang lama, oleh rejim Prabowo dan oligarki. Disinilah saatnya momentum Prabowo menunjukkan apakah dia mampu menjadi pahlawan bagi negara kesatuan Republik ini, atau dia menjadi pengkhianat dengan melanjutkan ya mekanisme pemerintahan yang rusak, yang sangat khianat terhadap konstitusi. Kita tunggu saja Pak Prabowo. Pak Prabowo itu sekarang punya kewenangan, punya kekuasaan untuk mengembalikan arah perjalanan Republik ini sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan, cita-cita para pendiri bangsa, dan yang paling penting adalah amanat penderitaan rakyat sekarang. Rakyat sedang terjolimi, ditindas, kepada siapa lagi dia meminta perlindungan, minta keselamatan kecuali kepada presiden. Mungkin itu harapan. Saya minta terakhir Bang Muslim Ardi sekaligus sebagai closing statement ya. Ini soal Prabowo. Saya sependapat dengan Yusuf Legur, pada akhirnya memang kuncinya ada pada Prabowo. Dia presiden, dia punya aparat, punya perangkat, punya kewenangan, punya kekuasaan yang diberikan oleh konstitusi. Tapi sampai hari ini kan kita capek melihat dia seperti, mohon maaf ya, omong-omong saja. Saya akan kejar koruptor sampai Antartika. Nah, gitu kan. Antartika kan kutub utara. Nggak ada koruptor, yang adanya ikan salmon sama beruang kutub gitu loh. Nah, koruptor ada di sekitar dia gitu loh. Nah, sekarang kembali ke KPK, kira-kira bisa nggak sih diharapkan seperti kata beliau tadi, Prabowo akan bersikap tegas, merevitalisasi whatever namanya segala macam, sehingga KPK kembali kepada jati dirinya. Jadi gini, jadi kalau misalnya hari ini dia tidak bisa membekukan KPK hari ini, maka Prabowo akan jadi korban berikutnya. Kenapa? Kan ada kasus pembelian pesawat Mirage kemarin itu, ya kan, dari Perancis itu, lalu kemudian ada juga kasus food estate, ya kan? Ini kan kalau misalnya komisioner KPK ini adalah orangnya Jokowi, ya kan? Ya hari ini mungkin PDIP dan Hasto, PDIP, Megawati dan Yasona Lauli yang besok Prabowo. Nah, jadi saya pesan kepada Prabowo, sudahlah, jiwa korsa Anda gunakan ini dibekukan, bikin KPK baru. Itu aja. Ya. Saya singkat, tegas, mantap. Dan memang saya berkali-kali dalam podcast saya mengatakan saya capek berhusnuzon kepada Prabowo. Capek saya berprasangka baik, berharap nanti Prabowo akan begini, begitu, tidak seperti Jokowi. Sampai hari ini ngomong PIK 2 aja, udah begitu banyak data-data rakyat, bahkan MUI, Muhammadiyah, NU sudah menyatakan sikapnya bahwa ini perlu dengan kemudaratan. Kok tidak kunjung ambil tindakan yang nyata dan berarti. Bahkan kita menduga bahwa menteri-menteri itu ngomong begitu untuk menaikkan posisi tawar aja supaya bayarannya lebih gede lagi. Maaf kalau kita keliru, tapi rakyat kan boleh berpendapat seperti itu. Oke teman-teman sekalian, ini kan obrolan dengan Bang Muslim Arbi dan Yusuf Legur, dua aktivis yang memang saya kenal cukup baik, cukup lama, dan sama-sama kita di lapangan bolak-balik ya Bang ya. Dan semuanya kita kembalikan tetap pada Allah Ta'ala, kita pada Allah atas dosa kita, dan kita akan Allah membantu kita menyelamatkan Indonesia ya. Amin. Saya dimuliakan untuk KPN, dan lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.